Ustazah? Ya, Ustazah harap kabar kalian semua dalam kondisi sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, alhamdulillah ya Kak, pada pembelajaran kali ini masih bertemu bersama Ustazah Pia pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kemarin kita sudah membahas materi pertama kita, bab 1 tentang penetapan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Masih ingat kan Kak, materinya tentang apa saja? Jadi kemarin poin-poinnya itu ada 3 ya Kak, di mana kita membahas tentang sejarah dari perumusan Pancasila, kemudian kita membahas tentang komitmen dari pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian yang terakhir kita membahas tentang nilai semangat komitmen dari para pendiri negara dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, selanjutnya jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab selanjutnya. Di mana pada bab selanjutnya ini kita akan membahas tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelum kita masuk materi nih, Ustazah tanya dulu, siapa yang udah tahu apa itu norma? Iya. Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, ada kata-kata mutiara nih sedikit. Jika hanya diucapkan, Pancasila tidak lebih dari sekedar kata-kata. Seharusnya Pancasila itu dicintai. Dan sebaik-baiknya mencintai adalah dirasakan ke dalam hati dan dibuktikan dengan tindakan. Oke, jadi pada minggu pembelajaran kita hari ini kita ada 3 poin ya Kak. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang apa itu norma, kemudian arti penting pelaksanaan norma di dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian poin yang ketiga, perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas tentang pengertian norma dahulu ya Kak. Oke, kita masuk pengertian norma. Kehidupan manusia. Jadi di sini manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan bekerja sama dalam suatu kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang sama. Akan tetapi, sebagai makhluk hidup, makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan sehingga memungkinkan terjadinya konflik. Jadi di sini manusia itu yang pastinya sudah bekerja sama, kemudian juga akan terjadinya konflik. Oke, selanjutnya. Pengertian dari norma. Norma merupakan aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat demi menciptakan keadaan yang sesuai dengan cita-cita masyarakat dan setiap manusia bebas serta damai melakukan apapun tanpa merugikan orang lain. Thomas Hobbes pernah mengatakan, tanpa norma, manusia akan menjadi serigala bagi sesamanya. Homo homini lupus, yang artinya pihak yang kuat akan menindas mereka yang lemah. Nah, di sini ada pengertian norma dari menurut beberapa ahli ya, Kak. Jadi yang pertama di sini menurut Utrecht. Utrecht mengatakan norma adalah segala himpunan petunjuk hidup yang mengatur tentang berbagai tata tertib di dalam suatu masyarakat atau suatu bangsa, di mana peraturan tersebut diwajibkan untuk dipatuhi dan ditaati oleh setiap masyarakat. Sedemikian sehingga apabila ada pihak yang melanggar, maka akan ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintahan. Selanjutnya menurut Surjono Sukanto, di mana di sini Surjono Sukanto mengatakan norma merupakan sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Segala norma yang akan dibuat akan mengalami proses dalam suatu masyarakat, sehingga norma-norma tersebut dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya norma menurut Robert. Norma adalah suatu acuan dalam bertingkah laku, sehingga memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukannya itu dinilai orang lain, di mana juga merupakan ciri bagi orang lain tersebut untuk menolak atau bahkan mendukung tingkah lakunya.
Selanjutnya, norma menurut Anthony Giddens. Di mana menurut Anthony Giddens, norma merupakan sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata atau konkret yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan secara luasnya saja ya, Kak. Apabila kalian ada beberapa yang kurang paham, bisa kalian cek di buku kalian, buku paketnya. Itu semuanya lengkap beserta contoh-contohnya. Oke, selanjutnya macam-macam norma. Macam-macam norma. Norma ini terbagi menjadi 4, di mana yang pertama ada norma agama. Norma agama merupakan aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam norma ini ada perintah dan larangan. Tujuannya adalah mengatur manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Selanjutnya yang kedua ada norma kesopanan, di mana norma kesopanan ini merupakan aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata krama kebiasaan dalam suatu masyarakat. Oke, selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani, di mana suara hati nurani tersebut biasanya mengarahkan manusia pada kebaikan. Selanjutnya yang terakhir, yaitu norma hukum, di mana norma hukum merupakan kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Selanjutnya sumber hukum norma. Nah, sumber hukum norma ini terbagi menjadi 2, di mana ada sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material. Sumber hukum material ini merupakan faktor pembentukan hukum. Misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Nah, selanjutnya sumber hukum formal, di mana sumber hukum formal ini merupakan suatu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan itu memperoleh kekuatan hukum. Contohnya, undang-undang, jurisprudensi, traktat, doktrin, dan juga kebiasaan. Oke, selanjutnya tingkatan norma. Nah, tingkatan norma ini terbagi juga menjadi 4. Yang pertama ada cara. Cara merupakan perbuatan yang dilakukan secara perorangan atau berkaitan dengan hubungan antar individu dalam suatu masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Dan kebiasaan tersebut biasanya dianggap masyarakat itu baik. Selanjutnya ada tata kelakuan. Tata kelakuan merupakan perilaku yang dilakukan masyarakat dan dijadikan sebagai alat pengawas atau pengontrol anggota masyarakat. Dan yang terakhir ada adat istiadat. Adat istiadat ini merupakan aturan yang tidak tertulis dan biasanya aturannya itu dianggap suatu hal yang baik. Sampai di sini paham ya, Kak? Apabila kurang jelas bisa kalian cek buku paket kalian, semuanya lengkap. Oke, selanjutnya seperti biasa ada tugas ya. Jadi di sini Ustazah sudah menyiapkan ada 3 tugas untuk kakak-kakak di rumah kerjakan. Yang pertama, tuliskan dan jelaskan norma-norma yang dikenal di masyarakat. Berikan contohnya. Kemudian untuk soal nomor 2, mengapa kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat? Silahkan dijelaskan dan dijabarkan ya, Kak. Kemudian untuk soal terakhir, mengapa norma kesopanan bersifat lokal atau kedaerahan? Seperti biasa, tugas dikumpul sampai berbatas waktu jam 4 sore. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada wali kelasnya. Mungkin hanya itu saja untuk materi pembelajaran kita hari ini. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.